akan setiap tahun kita akan menyampaikan sosialisasi visi dan misi. Nah, sebenarnya apa sih visi dan misi? Apa sih definisi visi dan misi? Sebelum saya lanjutkan apa itu visi dan misi, definisinya, saya mohon Bapak Ibu untuk memberikan menurut Bapak Ibu visi itu apa, definisi visi yang diketahui oleh Bapak Ibu. Monggo, siapa yang mau menjawab? Apa sih definisi visi itu? Monggo, Pak Umar. Visi itu menurut saya tujuan yang ingin dicapai di suatu lembaga ataupun pemerintahan. Terima kasih Pak Umar. Ya, jadi visi adalah tujuan yang ingin dicapai dari suatu lembaga atau instansi pemerintahan. Monggo Bapak yang lain, usul. Visi, target. Ibu, Bu Ayu mungkin apa yang Ibu ketahui tentang definisi visi? Visi tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah, seperti itu. Ada lagi yang mau jawab, Bapak Ibu? Baik, jadi apa sih sebenarnya visi? Jawaban Bapak Ibu sudah benar. Nah, ini gambar apa ya Bapak Ibu? Gunung. Kalau kita ada di bawah kaki gunung, kita pasti punya keinginan, ya. Mungkin punya keinginan untuk mencapai puncak gunung. Walaupun nanti akhirnya tidak sampai, tapi kan ingin. Nah, jadi visi itu adalah cita-cita atau gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh sekolah, oleh lembaga atau instansi. Itu adalah visi. Makanya saya gambarkan gunung. Nah, kalau kita ingin mencapai puncak gunung, nah itu adalah visi kita. Ya. Kemudian misi. Nah, misi. Kalau menurut Bapak Ibu apa misi? Misi strategis untuk mencapai tujuan itu. Kalau menurut saya misi itu adalah strategi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Jadi misi itu adalah strategi untuk mencapai tujuan. Jadi kalau tadi itu gambarannya mau naik gunung, strategi apa? Strategi apa yang akan kita lakukan untuk mencapai gunung? Apa kita mau naik mobil, apa mau naik motor, terus bekal apa yang akan kita bawa? Itu adalah strategi untuk mencapai cita-cita. Nah, di sini saya tuliskan misi adalah langkah-langkah strategis dan praktis yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Nah, untuk selanjutnya, nah ini visi itu menjadi arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka panjang. Sedangkan misi itu menjelaskan bagaimana visi tersebut akan dicapai melalui program-program kegiatan sekolah. Nah, ini untuk misi ini sebenarnya sudah kita laksanakan sebagian. Nah, nanti tinggal refleksi apa yang kurang dan apa yang sudah bisa terlaksana dengan baik. Nah, mengapa visi dan misi itu penting untuk dalam sekolah?
dalam suatu lembaga. Ya, itu mengapa kok penting? Mungkin dalam keluarga kita juga harus punya visi dan misi. Mengapa ya kok penting? Mungkin ada yang mau menjawab? Pak Sony? Monggo. Karena yang sudah dijelaskan dengan yang sudah dijelaskan tadi bahwa visi dan misi itu adalah kita mempunyai target kita nanti gimana. Dengan mewujudkan target itu kita akan melaksanakan misi. Nah, langkah-langkah apa yang kita lakukan untuk mencapai tersebut? Biar apa? Biar kegiatan kita jelas dan terukur. Itu mungkin. Terima kasih Pak Sony. Ya, jadi itu yang disampaikan oleh Pak Sony. Jadi strategi, target apa untuk, makanya visi dan misi itu sangat penting untuk suatu lembaga. Mungkin ada teman lagi, Bu Lasmi mau menambahkan? Untuk menentukan kemana langkah senjata akan dibawa. Betul. Jadi untuk menentukan kemana langkah atau arah lembaga mau dibawa, ya. Mau kemana, mau dibawa kemana lembaga kita, itu tergantung dari visi dan misi kita. Betul. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, pentingnya visi dan misi sekolah. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Sony dan Bu Lasmia. Yang pertama adalah memberikan arah yang jelas bagi seluruh warga sekolah untuk bekerja mencapai tujuan. Yang kedua, visi dan misi yang inspiratif itu akan membuat warga sekolah itu memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan potensinya masing-masing. Ya, potensi siswa, ya potensi pendidiknya maupun tenaga kependidikan yang lain. Bisa juga mengembangkan potensi wali murid dan sebagainya, ya. Nah, untuk kita mungkin masih mengembangkan murid dan tenaga kependidikan, guru dan tenaga kependidikan. Dan yang ketiga, ini mengapa penting visi dan misi sekolah itu untuk menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus demi kemajuan sekolah. Jadi visi dan misi itu bisa berubah-ubah menurut kebutuhan, ya, menurut kebutuhan sekolah. Nah, bagaimana cara menyusun visi dan misi? Nah, ini tim pengembang kurikulum, ini tim semuanya ya menjadi tim pengembang kurikulum. Nah, ini bagaimana cara menyusun visi dan misi? Yang pertama adalah dengan analisis, ya, menganalisis, mulai dari menganalisis karakter peserta didik, menganalisis prasarananya, tenaga pendidikannya, kemudian analisis pembiayaannya, analisis rapor pendidikan. Nah, ini yang pertama itu yang kita lakukan, menganalisis. Yang kedua adalah memetakan aset sekolah. Aset sekolah ini yang kita miliki ini ada 7 macam Bapak Ibu. Dari guru, kemudian sarana kelas, laboratorium, ya. Kemudian laboratorium IPA, mungkin ada parkir, tempat parkir, masjid itu juga termasuk aset kita. Itu asetnya penduduk ya, tetapi itu adalah aset lingkungan kita, di mana aset itu yang bisa dimanfaatkan untuk apa? Keberlangsungan kegiatan sekolah-sekolah kita untuk mencapai tujuan. Nah, itu kalau aset-aset ini kita kelola dengan baik, maka bisa menjadi sarana yang baik untuk mengembangkan sekolah kita. Kemudian yang ketiga, ini adalah menentukan tujuan sekolah, ya. Kemudian yang keempat, menentukan target sekolah. Dan yang kelima, ini memetakan karakter dukungan siswa. Nah, ini
mana siswa, kita juga menganalisis kebutuhan peserta didik, ya. Mana siswa yang bisa punya aset atau punya potensi untuk akademik, yang mana siswa yang mempunyai potensi non akademik. Nah, ini digunakan untuk menyusun visi dan misi. Nah, ini sudah kita lakukan ya Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya komponen-komponen visi dan misi sekolah. Apa saja sih komponen-komponen itu? Nah, yang pertama adalah tujuan strategis. Nah, visi dan misi itu harus menetapkan tujuan strategis yang ingin dicapai sekolah dalam jangka panjang. Nah, misalnya kualitas pendidikannya, prestasi siswanya, fasilitas, kemudian yang paling utama adalah komponen sumber daya manusianya. Nah, ini kalau sudah tujuan yang strategis ini bisa kita siapkan, maka insya Allah kualitas pendidikan di sekolah ini bisa meningkat. Untuk selanjutnya, visi dan misi ini perlu mencerminkan nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip yang dianut oleh sekolah, seperti integritas atau kejujuran. Ya. Kita tidak hanya kepada anak-anak saja untuk menciptakan atau prinsip-prinsip ini dianut oleh sekolah, jadi bukan hanya untuk anak-anak saja, tetapi juga keseluruhan seluruh warga sekolah agar menggunakan prinsip-prinsip seperti integritas, kedisiplinan, kreativitas, dan kepedulian sosial. Yang ketiga, komponen yang tiga dalam visi dan misi itu sebaiknya mengandung ciri khas atau keunikan yang membedakan sekolah dengan sekolah yang lainnya, seperti program unggulannya apa atau kekhasan kurikulumnya apa. Nah, itu namanya keunikan. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa memberikan saran ya di sini, keunikan dari sekolah kita itu apa yang mungkin membedakan dari sekolah-sekolah yang lain. Nah, yang keempat, komponen yang keempat ini punya landasan. Jadi visi dan misi itu harus memberikan landasan yang kokoh untuk berkelanjutan dan pengembangan sekolah di masa depan, baik dari segi akademik, keunggulan maupun infrastruktur. Ya. Nah, ini untuk visi SMP Negeri 2 Bantaran. Nah, untuk visi itu kan harus meliputi 3 ya. Yang pertama adalah sosial, yang kedua pengetahuan, yang ketiga keterampilan. Jadi harus tercantum ini. Nah, monggo diperhatikan Bapak Ibu di sini. Visi SMP Negeri 2 Bantaran terwujudnya peserta didik yang cerdas, berkarakter pelajar Pancasila, berprestasi, berwawasan lingkungan dan teknologi. Kalau disingkat mungkin bisa cakap berlian visi kita. Nah, berkarakter pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Nah, ini dimensi profil pelajar Pancasila itu ada 6. Monggo, siapa yang belum? Siapa yang ingat ada 6? Bu Ima? Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak karimah, bergotong royong, kebinekaan, bernalar kritis, kreatif, mandiri. Terima kasih Bu Ima. Mungkin bisa diulang, Bu Ulan. Bagaimana
bertakwa, bernalar kritis, bergotong royong, mandiri, kreatif, berkebinekaan global. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, jadi karakter profil pelajar Pancasila itu yang pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua bergotong royong. Yang ketiga berkebinekaan global. Yang keempat bernalar kritis. Yang kelima kreatif. Yang keenam mandiri. Nah, itu di sini tidak tertulis yang pertama beriman begitu ya, karena terwujudnya peserta didik yang cerdas berkarakter pelajar Pancasila. Nah, berkarakter pelajar Pancasila di situ sudah masuk beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Kemudian mimpi yang selanjutnya adalah berprestasi, dan yang selanjutnya adalah berwawasan lingkungan dan teknologi. Dari visi ini mana yang menunjukkan tentang sosial, tentang sikap, ya, tentang sikap. Yang mana, Bapak Ibu? Dari yang masuk sikap yang mana? Berwawasan lingkungan, Berwawasan lingkungan. Kemudian berkarakter pelajar Pancasila. Jadi berwawasan lingkungan dan berkarakter pelajar Pancasila. Untuk yang pengetahuan, yang menunjukkan adanya pengetahuan, monggo Peserta didik yang cerdas dan berprestasi. betul. Dan yang terakhir untuk yang keterampilan, jadi keterampilan apa yang harus dimiliki oleh anak? Berwawasan lingkungan dan teknologi. Betul, ya. Jadi visi itu harus mencakup 3 ya, ada sikap, ada pengetahuan, dan ada keterampilan. Nah, di sini insya Allah sudah masuk semua aspek 3-tiganya itu. Baik, untuk selanjutnya, nah misi SMP Negeri 2 Bantaran. Tadi misi itu adalah langkah strategis yang digunakan untuk mencapai visi. Nah, ini untuk misi kita yang pertama adalah terlaksananya pembelajaran yang inovatif, efektif dan partisipasi. Nah, ini pasti pembelajarannya berpusat pada peserta didik. Nah, ini Bapak Ibu sudah melaksanakan, sudah ada SOP-nya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan sesuai dengan SOP, sudah melaksanakan ini berarti sudah melangkah, ya, sudah melangkah untuk menuju ke visi. Untuk selanjutnya adalah misi kita terlaksananya kegiatan yang menanamkan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kegiatan apa Bapak Ibu yang sudah dilaksanakan? Salat duha, salat zuhur, istighosah, Jumat manis, dan kelas mengaji. Betul. Ya, masih ada lagi Bu Sur? Tilawah pagi hari, terus ya mengaji pulang sekolah itu. Alhamdulillah. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Kemudian misi kita yang ketiga, terlaksananya kegiatan menanamkan berakhlak baik dan berkarakter Pancasila kepada peserta didik. Monggo, ini kegiatan apa yang sudah kita lakukan? Monggo Bu Luki. Menyambut anak di pagi hari itu. Terus senyum, sapa dan salam. Menyambut anak
di pagi hari, kemudian senyum, sapa dan salam. Mungkin ada tambahan lagi? Ya, upacara, betul, upacara. Nah ini melatih kedisiplinan. Kedisiplinan itu juga salah satu karakter, ya. Apalagi Bapak Ibu? Ekskul pramuka, ya masuk. Ya. Kemudian yang keempat, terlaksananya kegiatan untuk meningkatkan prestasi akademik dan non akademik. Monggo, apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu, yang akademik maupun non akademik, ini untuk mencapai prestasi. Mengikut sertakan peserta didik untuk kegiatan lomba-lomba baik di kecamatan maupun tingkat kabupaten, yang juga ada yang melalui online seperti itu, mungkin anak-anak pernah untuk mengikuti. Terima kasih. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan untuk mencapai visi kita, ya. Itu untuk meningkatkan prestasi. Selanjutnya adalah terlaksananya kegiatan pembiasaan peserta didik dalam melakukan budaya peduli lingkungan. Nih, monggo, ini kegiatan apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak? Ya, bakti membuang sampah pada tempatnya. Baksos juga nih, bakti sosial. Piket kelas. Sudah disebutkan ya, dari kerja bakti, bakti sosial, kemudian Jumat bersih, kemudian piket kelas. Nah, ini sudah dilakukan ya, tinggal memperbaiki saja kegiatan-kegiatan kita ini. Kemudian menyelenggarakan pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi dan keterampilan abad 21. Nah, menurut Bapak Ibu apa kegiatan ini? Pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas. Sebelumnya saya tanya dulu, keterampilan abad 21 itu menurut Bapak Ibu yang bagaimana? IT, ya, karena bisa IT. Yang populer. Iya. Itu melalui IT semua ya. Itu Bapak Ibu, keterampilan abad 21 selain anak-anak harus tampil ke IT, itu yang pertama adalah adanya kolaborasi. Yang kedua, bernalar kritis. Nah, itu bernalar kritis, kolaborasi, kemudian kreatif. Satu lagi apa Pak Umar? 4C Pak Umar. Bernalar kritis, kolaboratif, kreatif. Nah, jadi keterampilan-keterampilan abad 21 ini yang harus dimiliki anak. Kalau bernalar kritis, bagaimana supaya anak bisa bernalar kritis? Maka Bapak Ibu harus menyiapkan kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis masalah atau dikenal dengan PBL. Nah, PBL, problem based learning. Ya. Kemudian juga bisa menggunakan proyeknya. Kalau proyeknya adalah PJBL, project based learning. Ya, itu bedanya. Jadi anak-anak sering diberi dengan masalah. Nah, itu untuk memotivasi anak agar bisa bernalar kritis. Nah, selain itu juga keterampilan IT tadi. Bapak Ibu, sekarang ini sudah revolusi industri 6.0, society 6.0. Nah, ini kita sudah ketinggalan jauh. Nah, Bapak Ibu dalam menggunakan pembelajaran itu sudah bisa menggunakan EA, ya, itu luar biasa Bapak Ibu. Ya, kita kalah, otak kita sudah kalah dengan EA. Ya. Kita bisa buat bantuan. Dan yang barusan ini yang
tersebar di berita itu ada lomba lukisan. Jadi lukisan itu yang melukiskan adalah IF. Nah, itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu kalau belum menggunakan, bisa menggunakan, tetapi jangan sampai ketergantungan dengan IE. Kalau sudah tahu enaknya IE, sembarang IE, sembarang IE. Itu. Oke. Itu tadi misi SMP Negeri 2 Mataram, SMP yang kita cintai. Nah, tujuannya ini adalah tujuan dari SMP Negeri 2 Mataram adalah untuk mewujudkan peserta didik yang cerdas, memiliki karakter pelajar Pancasila, yang berprestasi, kemudian berwawasan lingkungan atau peduli lingkungan, dan berwawasan teknologi. Nah, ini adalah contoh-contoh pembelajaran yang kreatif. Kok tidak muncul di fotonya? Ternyata tidak muncul fotonya. Nah, ini kegiatan-kegiatan seperti ini, kegiatan peduli lingkungan. Nah, sebagai penutupnya Bapak Ibu, ini visi dan misi sekolah itu merupakan komponen penting yang harus dimiliki oleh setiap lembaga pendidikan. Nah, dengan rumusan visi dan misi yang jelas, sekolah dapat mengarahkan seluruh upaya dan sumber daya untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Nah, Bapak Ibu sudah paham belum dengan visi misi? Sudah ya, jelas ya. Kira-kira visi misi sekolah kita tadi sudah jelas atau masih rambian, masih kurang mengena? Apa ada yang perlu ditambahkan? Monggo tanggapannya Bu Sri. Saya kira untuk visi misi sekolah SMP N2 Bantaran sudah cukup mencakup semua yang dibutuhkan di sekolah kita dan yang dibutuhkan oleh zaman. Sudah cukup, sudah sesuai dengan yang dibutuhkan sekolah kita dan sudah sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya kira ini cukup. Nah, Bapak Ibu, saya mohon maaf tadi belum menyampaikan. Ini presentasi visi dan misi ini adalah selain saya bersosialisasi kepada Bapak Ibu juga untuk